Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Suryoputro MHum, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Dr. Anda Telis Kolyana MHum, yang saya hormati dosen mata kuliah protokoler dan public speaking Ibu Nurlina Rahman SVD SI, serta teman-teman seperjuangan Fisip Hamka yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada sang revolusioner sejati, suri tauladan umat manusia baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tersampaikan kepada para keluarga, para sahabatnya yang selalu, dan kita para pengikut yang selalu istiqomah dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang pendidikan itu adalah kunci kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketika kita berbicara soal pendidikan, yang tergambar di dalam pikiran kita adalah pelajaran dari sains, sosiologi, matematika, dan yang lainnya. Dan itu terkesan membosankan ketika kita mendengarkan materinya. Memang sulit rasanya kita berbicara soal pendidikan pada hati yang belum mau mengenal pendidikan. Untuk mengenalnya saja sulit, apalagi jika dipersatukan. Itu tidak demikian. Hanyalah pemikiran sempit yang seharusnya kita buang jauh-jauh pada hati dan pikiran kita. Saat ini dihadapkan pada zaman yang luar biasa canggihnya, yang dimana segala aktivitas bisa dilakukan secara jarak jauh dan diselesaikan dengan waktu yang singkat. Apakah ini menjadi satu tantangan bagi kita yang belum mau mengenal pendidikan? Ya, tentu ini adalah satu di antara tantangan yang lainnya bagi kita yang belum mau mengenal pendidikan. Ingin mengenal pendidikan bukan perihal kita mampu atau kita tidak memiliki harta yang berlimpah baru kita bisa merasakan pendidikan. Tidak sama sekali. Pendidikan itu adalah hak bagi seluruh warga Indonesia, bahkan dunia. Tidak harus menjadi si kaya baru kita bisa merasakan pendidikan yang baik ataupun layak. Berpendidikan bukanlah sesuatu yang dijadikan beban bagi kehidupan kita. Berpendidikan sejak dulu sudah dijadikan sebagai kebutuhan primer bagi manusia. Dalam hal pendidikan, bagaikan menanam benih di masa kini untuk dituai di masa depan. Pendidikan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang. Sudah selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Kita sebagai peserta didik diharapkan mampu bertahan dengan baik serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut untuk menjadi modal sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Suatu ketika saya melihat ada anak yang sedang jual air mineral di lampu merah pada pagi hari di hari Senin, dari mana jam anak seharusnya melakukan aktivitas belajar di sekolah. Bahkan ada yang sampai larut malam seorang anak sedang mengamen dari warung ke warung di pinggir jalan. Lantas apa yang menjadi persoalan bagi mereka sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan bangsa ini? Bangsa kita menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah ini salah satu sebagai anak yang belum merasakan pendidikan? Bukan, ini bukan salah mereka yang tidak bisa merasakan pendidikan, tapi ini adalah soal kesadaran kita. Kita sebagai calon penerus bangsa, calon pemimpin bangsa, kita tidak turun secara andil dalam mewujudkan impian bangsa Indonesia tercinta. Maka darinya kita harus terus mengejawantahkan cita-cita luhur pada pendiri bangsa, salah satunya permasalahan pendidikan. Pendidikan bukan perihal kita mampu atau kita memiliki harta yang berlimpah baru kita bisa merasakan pendidikan. Berpendidikan bukanlah sesuatu yang dijadikan beban bagi kehidupan kita. Pendidikan sejak dulu sudah dijadikan sebagai kebutuhan primer manusia.
Lalu di mana kunci kebahagiaan dalam pendidikan? Banyak hal yang kita rasakan ketika pahitnya pendidikan itu tidak bisa kita dapatkan dirasakan. Bisa jadi kita tidak mengenal dan belajar matematika. Mungkin saat kita berbelanja ke pasar, bisa tertipu. Kita punya uang 100.000 dan hanya belanja 20.000. Karena kita tidak bisa menghitung, kita hanya diberi kembalian 50.000. Sehingga perbuatan seperti itu akan merugikan bagi yang berbohong dan kita yang dibohongi. Karena sudah tertipu. Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut merupakan kelahiran dari tokoh nasional Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang berjasa besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Setiap 2 Mei bukan hanya peringatan semata tapi sebagai bentuk evaluasi bagi masyarakat, terutama pemerintah. Bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran diri untuk terus mewujudkan mimpi bangsa ini melalui pendidikan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun kehidupan pribadi, mari kita siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasirun. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.